Oke, selamat pagi semua. Pagi, Pak. Pagi, Ya, Pak. selamat pagi. Kita akan melanjutkan materi yang minggu lalu ya. Minggu lalu saya review sedikit ya. Kita sudah belajar tentang folder dan bagaimana membuat folder ini sebagai organize gitu ya. Sebagai organize dari susunan program yang sudah kita berikan gitu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang komen yang lebih advance begitu ya. Yang pertama, kita mau melihat dulu ya, apa aja yang ada di advance comment ini. Tolong diinfo apakah melihat layar dependent saya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ya, baik. Saya akan empty program. Kita lihat kalau di ini ada komen, kita masuk ke struktur ya. Dari struktur ini ada basic, ada yang advance begitu. Nah, ini yang advance. Ada loop, subprogram, assignment, if else, script code, event, thread, dan switch ya. Kita akan pelajari beberapa dari advance hari ini. Kita masuk yang pertama adalah tentang loop ya. Nah, saya akan mengambil dari apa yang sudah kita pelajari minggu lalu. Yang move C ini ya. Kita lihat untuk pergerakan dari robot UR-nya. Oke, ini dia akan loop forever. Kalau kita lihat di struktur, saya stop dulu, ya. Nah, di komen ini, di bagian bawah ini ada program loop forever, ya. Maka dia akan loop secara berkelanjutan. Sekarang kita akan masuk ke program loop itu sendiri. Advance, kita klik loop, ya. Nah, ini kosong. Sekarang saya akan masukkan yang bagian dari move P ini masuk ke dalam loop. Saya cut, kemudian saya paste. Maka move P ini akan masuk di bagian loop. Loop ini ada apa aja? Kita lihat komennya di loop. Loop always ini berarti forever sama dengan yang tadi, nggak ada bedanya, gitu ya. Nah, sekarang loop yang kedua ini adalah menggunakan berapa kali. Kita lihat slide-nya dulu ya. Oke, ini loop yang kedua berapa kali ya. Jadi kalau misalnya kita isi dari 3, oke, kemudian setelah dari loop ini saya kasih katakanlah waypoint ya, terus kemudian waypointnya saya geser dari Y ini menjadi 200 katakanlah. Oke, kita coba lihat. Oke, posisi 200. Jadi ceritanya kalau loop ini sudah di loop 3 kali, maka dia akan ke waypoint 6. Kemudian, apa yang terjadi? Dia akan nge-loop lagi. Kita akan coba ya. 1, 2. Ini yang ketiga ya. Kemudian lari ke waypoint 6. Terus kemudian nge-loop lagi. Sekarang katakanlah, kalau dari... Halo, Pak. Ya. Ini maaf, screen Bapak. Oh ya, ini udah. Ya, ya baru saya pindah. Katakanlah dari waypoint 6 ini, saya kasih tambahan 1 yang help. Ya. Oke. Kita lihat. Satu, ini jalan yang kedua.
kemudian masuk waypoint 6 dan selesai, ya. Dia berhenti di situ. Oke. Ini kalau kita menggunakan loop berapa kali, ya. Sekarang kita akan cek pada saat kita menggunakan expression, ya. Saya akan pakai loop-nya ini, komen, saya pakai ini ya, agar saya bisa ngontrol, saya kasih digital output, katakanlah LED gitu ya, LED sama dengan true. Selama dia true, maka dia akan berputar di loop ini ya, kita coba ya. I/O, LED-nya masih false ya, masih low, ini ya, ini masih low. Akan coba lihat, ya, karena dia false atau low, maka dia nggak mau jalan, gitu ya. Sekarang I/O-nya saya akan coba LED-nya saya ganti logic high. Saya jalankan. Ya, dia berjalan. Kalian bisa lihat di kamera saya ya. Oke, kalian bisa lihat di kamera saya. Baik. Pada saat I/O-nya ini saya buat low, dia tidak serta-merta mati ya, gitu. Tapi kita masih melihat bahwa ini kalau misalnya mati berarti dia pas, gitu ya. Di pas di session-nya. Saya buat high. Dia selesaikan sampai di akhir, kemudian baru dia selesai. Coba sekali lagi. Nah, kalau dia cek expression, saya klik yang ini ya, cek expression continuously, berarti di posisi manapun dia senantiasa cek. Bedanya itu ya, kalau ini saya cek atau uncheck, gitu ya. Kalau saya cek berarti meskipun dia posisinya di waypoint 2, maka dia akan berhenti. Gitu. Oke, tahu bedanya ya? Sekarang saya akan lanjutkan. Oke. Sekarang kita akan mencoba untuk memanggil subroutine, ya. Call subroutine. Jadi subroutine ini sama seperti fungsi pada pemrograman pada umumnya ya. Jadi kalau kita bikin subroutine, kita bisa melakukan pemanggilan subroutine tersebut. Satu contoh, saya akan membuat program yang sama ini. Ini saya buat loop-nya always saja. Kemudian ini saya bikin subroutine, struktur, kemudian advance, kemudian subroutine atau subprogram. Saya bikin subprogram. Ada dua cara ya. Kalau saya taruh di luar sini, ya. Kalau saya taruh di sini, saya buat subprogram, maka dia bikin subprogramnya. Oke. Tapi kalau saya buat pada waktu di sini, ya, di loop katakanlah ya, di loop sini, terserah gimana, maka saya akan panggil call-nya, ya. Nah, ini akan panggil call-nya. Oke. Sekarang saya katakanlah bikin subprogramnya dulu ya. Subprogram 1 saya isi yang ini. Saya cut, kemudian saya isi yang bikin
kotak ya, kotak dengan lingkaran di atas itu. Saya paste di sini, maka subprogramnya sudah ada isinya. Kalau saya komen, saya bisa rename ya. Katakanlah rename-nya sub 1 gitu aja ya. Oke. Isinya ini. Sekarang saya akan coba kasihin program set width ya. Set ini saya pakai set LED-nya low. Oke. Width-nya katakanlah width-nya 1 detik. Oke. Kemudian set yang bawah saya kasih ini high. Oke. Width-nya saya buat 1 detik. Oke. Oh, setnya ini belum ya. High. Oke, LED high, LED low, on, off, begitu ya. Kemudian setelah satu siklus, saya call. Struktur, saya call. Call-nya apa? Kita tinggal komen sub 1. Nah, berarti LED off, tunggu 1 detik, LED on, tunggu 1 detik, kemudian call. Ya, call-nya ini 1 kali. Oke, sekarang kita akan coba ya. Nah, ini sedang memanggil. Kita lihat I/O-nya. Salah satu siklus ya on, off, kemudian jalankan 1 siklus lagi. LED ini bisa ke conveyor ya, conveyor atau apa, siklus yang lain, terserah. Kira-kira subprogram seperti ini fungsinya. Apakah ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Saya stop. Sekarang kita lihat ya, calling subprogram, begitu ya. Jadi kalau kita lihat gambar dari ilustrasi dari subprogram ini, pada saat robot program berjalan, dia call subprogram, maka dia akan memanggil dan berpindah menjalankan program yang ada di sub 1 ini. Ketika dijalankan, selesai, dia akan kembali ke vektor di mana address dia memanggil, vektor address-nya ya, dia kembali, kemudian jalankan berikutnya. Kalau ada subprogram 2, maka dia akan memanggil subprogram 2, kemudian dia jalankan, dan ketika selesai, maka dia akan kembali ke vektor alamat ketika saat dia memanggil. Kemudian dia melanjutkan kembali. Nah, perlu diingat, subprogram ini tidak bisa dipanggil di dalam subprogram lain. Kita coba ya, contoh. Apa maksudnya? Sub 1 katakanlah memanggil sub 2 itu tidak diizinkan. Jadi subprogram hanya levelnya panggilannya 1 tingkat saja, ya. Tidak bisa bertingkat-tingkat seperti yang di dalam pemrograman C ataupun yang lain ya. Kita coba ya. Di dalam sub 1 ini saya tunjukkan di dalam sub 1 ini ya. Saya katakanlah saya mau bikin lagi ya. Subprogram lagi, maka saya keluar subprogram 1, saya kasihin rename, kemudian saya ganti sub 2. Oke, saya dapat sub 2 empty, katakanlah saya kasihin set conveyor ya, low. Oke, katakanlah ini aja ya. Kemudian saya akan panggil sub 1 ini, sub 2 ini melalui folder sub 1. Advance, kemudian saya call subprogram, ya. Ini membuat subprogramnya, berarti bukan call-nya kan. Sekarang saya mau coba di dalam move ini. Subprogram may not contain call to other subprograms. Jadi dia nggak bisa memanggil subprogram yang lain ya. Oke, berarti kalau ini sekarang saya mau panggil call 1, kemudian saya mau panggil
subprogram yang lain bisa. All, katakanlah sub 2, gitu ya. Ini diizinkan. Katakanlah saya matiin-nya di sini. Oke. Struktur, saya kasih set, kemudian comment, saya kasih conveyor-nya tadi off, sekarang high, gitu ya. Oke. Nah, ini biar saya ada waktu, saya pindah ke atas. Oke. Saya pindah sebelum move P, kemudian kita coba jalankan. Oke, kita akan coba run ya. Dia panggil sub 1, kita lihat ya, I/O-nya. Dua-dua jalan, kemudian satu nyala, conveyor-nya mengikuti karena dipanggil. Ya, kira-kira seperti itu. Poinnya adalah sub 2 tidak bisa dipanggil melalui sub 1. Demikian juga sebaliknya ya. Oke, kita kembali ke slide. Ini save subprogram bisa dilakukan sehingga kita punya nama ya, punya nama dan kita bisa pakai lagi ya. Subprogram bisa di save, terus kemudian save subprogramnya bisa digunakan ya. Oke. Kita akan berikutnya belajar tentang if ya. Katakanlah dengan program yang sama ya. Ini sub 2-nya katakanlah tombol ya. Saya pakai tombol. I/O-nya ada conveyor, saya pakai conveyor 2 ya. Oke. Untuk if itu bisa pakai expression atau menggunakan cek variabel. Kita lihat dulu ya. Kita belum belajar variabelnya. Struktur. Jadi saya lihat dulu. Katakanlah saya pakai if. Nah, tinggal if-nya apa? If-nya apa? Tinggal pada saat saya mau, nggak usah variabel dulu, karena variabel nanti kita akan lihat ada lokal, ada global. Saya pakai output-nya dulu. Kalau mau input, berarti saya harus cek di mesin. Saya nggak bisa simulasikan di alat ini ya. Saya pakai yang output aja. Output katakanlah conveyor 1. Ya. Apakah conveyor 1 sama dengan true? Gitu ya. Oke. Ini sama ya. Cek expression continuously, berarti dia dicek kapanpun. Kemudian kalau tambah else, bisa. Oke. Jika iya, maka saya akan aktifkan, saya tambah set, yang ini set juga, yang ini katakanlah setnya digital out yang conveyor ini saya buat high, jika yang ini saya buat conveyornya off. Oke, else-nya kebalikannya ya. Oke, jadi if-nya seperti ini. Saya akan coba jalankan. Conveyor-nya true, maka on. Conveyor yang bahasa Indonesia ya, ini saya ubah aja ya namanya ya. Misalnya saya ubah tombol gitu aja ya. Biar namanya tidak sama. Oke. Nah, ini sudah berubah ya. Tombol on, kebalik berarti. Kebalik. Setup.
Ini buat conveyor aja. Oke, yang ini saya ganti tombol. Nah, kita lihat ya. Kok belum ganti ya conveyor? Saya tadi conveyor berapa tuh? Oh, conveyor 1. Saya kasih ini aja. Tombol sama dengan true. Oke. Jika tombol sama dengan true, maka set conveyor on. Jika enggak, off. Kita coba ya. Ini if then, kalian sudah tahu ya. Nah, kita lihat I/O-nya ya. Oke. Kalau ini off, juga ikut off. Ini ada conveyor on ini dari mana? Diperintah oleh siapa conveyor on? Oh, ini ya. Set conveyor on. Ini saya delete aja. Oke. Kita bisa lihat. Ini kan sudah bekas yang lama ya. Oh, ini masuk health ya. Sudah selesai. Ini belum saya. Begitu diganti harus di play ulang. Oke. Pada saat ini 0, dia ikut 0. Pada saat ini 1, nanti dia akan ikut 1 pada saat dipanggil ya. Nah, conveyor-nya 1. Jadi conveyor tergantung dari tombol. Karena if then tadi ya. Oke. Contoh seperti itu. Saya akan lanjutkan. If, oke. Ini menambahkan add else atau else if kalau memang banyak. Oke. Terus kemudian kita akan latihan ya. Silakan coba sederhana ini bikin flashing lamp. Silakan dicoba di simulatornya masing-masing ya. Lima menit ya, baru saya lanjutkan. Iya, Pak.
Udah ya? Sudah coba sendiri ya? Udah selesai? Pakai loop, setengah detik on, setengah detik off ya? Apakah sudah selesai? Sudah, Pak. Oke, saya next ya. Ini nggak saya bahas ya, buat latihan aja. Ini contoh berikutnya, tapi kita nggak bisa connect I/O LED-nya ya. Connect 2 switch ya, dan 1 LED to I/O. Coba aja ya, nggak apa-apa. Create 3 waypoint in position of your choice, sembarang ya. Katakanlah bikin segitiga gitu ya. Mulai di waypoint 1, wait until switch 1 true atau 1 ya. Kemudian when switch 1 high, flash lamp, call flash lamp, lamp flash ya. Kemudian baru move to waypoint 2. Nggak apa-apa, dicoba sekalian ya. Yuk, 5 menit lagi. Kalau tadi kan simple ya. Ini sedikit lebih sulit. Silakan dicoba.
Oke, sudah? Tangan coba ya, lihat ya. Ada beberapa cara sebenarnya ya. Akan coba lihat. Yang pertama, robot waypoint 1, kemudian menunggu sampai ini ya, switch 1 true. Ini saya buat di digital out. Karena kalau real robot, I/O ini di sini tidak bisa jalan, kecuali saya buat simulasi ya. Tapi kalau di sini saya bisa jalan di digital out ya. Kemudian call flash, ini LED-nya dipanggil begitu. Terus kemudian lakukan waypoint 2, terus kemudian tunggu 1 detik. Kemudian apakah switch 1 true langsung masuk ke waypoint 1, jika tidak masuk waypoint 3 baru ulang ke waypoint 1. Flashnya cepat sekali ya. Oke. Oke, saya lanjutkan ya. Kita akan masuk ke komen ke advance komen kedua ya. Ya, kita belajar tentang variabel. Kalian sudah tahu ya tentang variabel ini satu wadah gitu ya untuk menampung data. Data itu bisa beberapa macam, kita akan lihat ya. Nah, data itu nanti dapatnya dari mana? Data itu bisa dapat dari sensor, bisa dapat dari satu nilai yang kita masukkan. Oke, bisa yang kita masukkan. Kemudian data itu sifatnya juga macam-macam. Ada yang di override, ada yang hanya bisa dibaca saja, macam-macam. Nanti kita akan belajar lokal dan global variabel ya. Oke, ini beberapa tipe dari variabel kalau boolean, true false begitu ya. Kalau ini kalian sudah tahu ya. Yang agak berbeda ini aja. Kalau string sampai string ini kalian sudah tahu. Pos ini posisi ya. Jadi variabel x, y, z, rx, ry, rz. Ternyata kalian bisa membaca posisi x, y, z dan rx, ry, rz dari robot, dari n vektor ya. Kemudian list ini array. List ini juga banyak di beberapa pemrograman. Ini variabel array dalam satu nama, bisa nama 0, nama 1, nama 2, dan seterusnya. Ini yang saya sebut lokal dan global. Bedanya apa? Kalau di lokal, itu nanti kita bisa tentukan melalui pemrograman. Ya, pakai assignment, saya sebut misalnya var 1 sama dengan 10. Berarti var 1 itu kita isi dengan 10. Itu di lokal variabel. Apa yang berbedanya kalau di global? Global posisinya di installation gitu ya. Kita lihat bedanya lokal sama global. Yang pertama dideklarasikan di program. Yang kedua dapat diakses dari program yang sama ya, program tersebut ya yang kita deklarasikan. Dan nilai ini akan hilang pada saat listrik dimatikan gitu ya, power down. Berarti mirip rem ya. Apa yang bedanya dengan global variabel? Global variabel ini dideklarasikan di bagian instalasi, bukan di program tapi di instalasi. Saya nanti akan demokan ya. Bisa diakses dari program yang menggunakan instalasi yang sama. Kemudian tidak hilang pada saat dimatikan, tapi dia disimpan di dalam disk. Ya, kita akan coba lihat. Installation ini ada I/O setup yang lalu ya, ini variabel. Nah, global variabel i-seek data ini saya tentukan beberapa waktu yang lalu. Tapi dia tidak hilang. Angka terakhir berapa, dia tetap tersimpan di situ. Kalau saya buat create new, misalnya saya sebut
global 2 gitu ya. Oh, nggak bisa. Global sorry. Saya salah tempat. Global 2 ya. Nah, kita isi berapa? Katakanlah kita mulai isi inisialisasi katakanlah 0. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, maka dia akan tersimpan global 2 sebesar 0. Global variabel itu saya sudah processing dalam satu pemrograman, dia terakhir tersimpan 7 dan dia tidak hilang gitu. Hati-hati menggunakan global variabel pada saat kita menggunakan hal yang sama di pemrograman yang berbeda, ini bisa bahaya gitu ya. Nilai yang dipergunakan di program lain digunakan di program lainnya juga gitu. Ini bisa numpuk ya. Oke, ini global variabel. Sekarang kita lihat yang lokal variabel. Oke. File new aja. Nah, empty program. Saya pakainya apa? Pakainya struktur assignment. Nah, var1 ya. Belum saya lanjutkan, kita lihat slide-nya dulu. Ini ya. Variabel di lokal itu ditentukan di robot program dan bisa berupa ekspresi. Ekspresinya apakah nanti persamaan atau ekspresinya berupa uji kondisi, lebih besar, lebih kecil sama dengan, atau langsung ditentukan konstanta gitu. Kita coba contoh. Komen. Ya, ini ya. Saya bisa pakai fungsi yang ada di sini ya. Kita bisa pakai ini ya. Saya ulang lagi. Expression. Saya bisa pakai outputnya apa aja, inputnya apa aja, atau variabel. Variabel yang ada di sini meliputi variabel global atau variabel lokal nantinya. Ini var1 muncul ya. Atau push base tool point ya. Atau function. Functionnya ini kita belum belajar ya. Ini nanti di script kita akan banyak. Kita bisa dapat inverse, kinematik, terus kemudian bisa dapat target TCP. Kita bisa cek contohnya ini force, jadi gaya ya. Gaya yang ada di posisi di robot ini ya. Gitu. Kita belum pakai ini dulu. Katakanlah saya isi 0. Berarti saya var1 saya isi dengan 0. Kira-kira seperti itu. Next. Ini sudah. Oke, kita akan coba buat counter ya. Saya akan buat counter. Saya var1 ini kita akan membuat counter sederhana ya dari set low dan set high. Misalnya saya pakai loop. Ini saya isi set with. Oke. Oke. Nah, loop ini kita sudah belajar berapa kali. Sekarang saya akan cek variabelnya. var1 apakah loop selama var1 kurang dari katakanlah 5 gitu ya. Oke. Nah, kalau kita lihat ini belum ada counternya. Kita bisa tambahkan struktur advance assignment. Ini var-nya var1, maka variabelnya var1 ditambah 1. Oke. Sorry. Kita lihat
var 1 ya. Kita lihat var 1 ini. Saya clear. Muncul var 1. 4. Kemudian di reset. Ya. Oke. Ini sebenarnya var 1 ini adalah inisialisasi ya. Kemudian baru masuk ini, di reset masuk ke sini. Kita bisa lakukan sebenarnya robot program ini kan dijalankan berulang ya. Saya nggak mau var 1 ini ada di sini. Saya bisa lakukan, ini saya stop dulu. Oke. Saya bisa tambahkan, lihat ya, set initial variable value atau add before start sequence. Nah, ini kita bisa bikin di sini ya. Berarti kalau before start dia dilakukan sekali, kemudian baru masuk ini ya. Nah, kalau bedanya apa kalau ini saya hapus? Lihat ya ini ya. Nah, ini kenapa? Karena tidak dinolkan lagi. Ya. Setelah ini dia jadi 5, terus ngapain? Dia nggak ngapa-ngapain gitu ya. Setelah dia lebih besar dari 5, ngapain gitu. Dia nggak ngapa-ngapain. Makanya dia error. Ini nggak boleh ditaruh di sini karena dia harus mereset. Ya, bedanya di situ. Karena dia dilakukan hanya satu kali saja before start. Biasanya inisialisasi nilai awal yang kemudian nanti setelah dijalankan terserah dia mau berubah seperti apa. Ya, kira-kira seperti itu. Kita lanjutkan. Counter sudah. Berikutnya request operator. Ya, kita akan coba bikin ya. File. Ini nggak usah diam ya. Ini saya hapus. Kemudian saya bikin var 1 ya. Saya bikin lagi assignment. Var 1-nya saya buat 0 sama seperti contoh itu ya. Var 1-nya saya buat 0. Oke. Kemudian kita bikin lagi struktur assignment. Var 2-nya saya bikin, sorry, ini delete. Var 2-nya saya akan bikin tidak expression tapi ditentukan oleh operator. Kelihatan ya di bagian atas ini ya. Bukan expression source-nya tapi operator. Nah, request operator untuk apa? Pilihannya var 2 itu yes no, whole number, decimal number, katakanlah whole number. Ini misalnya masukkan jumlah produksi, katakanlah ya. Oke. Kalau ini misalnya sekarang ini sudah, ini var-nya saya naikkan aja. Oke. Sekarang ini kita lihat ya. Jika jumlah var 1 kurang dari 5, sekarang beda. Komennya bukan kurang dari 5, tapi kurang dari var 2. Atau kurang, nah seperti ini. Oh, kok var 1 juga. Salah. Var 2. Oke. Ini ya. Var 1 kurang dari var 2. Uji kondisinya ya. Maka saya jalankan. Assignment-nya apa? Masukkan jumlah produksi, katakanlah 8 ya. Maka dia 7 gitu ya.
Pada saat dia mencapai 7, nah, baru masukkan jumlah produksi lagi. Berarti ini kan tidak sesuai. Saya nggak mau ininya lebih kecil, tapi lebih kecil sama dengan saja. Oke. Kalau 3, 2, 3, baru ditanyain, gitu ya. Jadi untuk cek jumlah produksi, sekuen yang dilakukan, untuk menanyakan jumlah kepada operator, maka bisa menggunakan variabelnya pakai operator, bukan expression. Di mana tadi kita lihat ya. Part 2, saya ulang, komen. Nah ini ya. Kalau ini expression, kalau ini operator, ya ditanyakan. Oke, saya akan lanjutkan. Ini inisialisasi variabel tadi saya sudah jelaskan ya. Saya lanjutkan. Ini global variabel kita sudah bikin tadi ya. Saya mau coba pakai global variabel, nggak masalah ya. Karena kalau global variabel kita tentukan global 2 ya. Tiga. Nah, ini variabelnya salah ya tadi ya. Ininya bukan di global 2 ya. Bukan variabel 1. Ya, global 2 kan. Lihat global 2. Nah, masukkan lagi ya. Dia reset 0 lagi kan. Karena dia di sini ada 0. Kalau saya masukkan 5 katakanlah. Sekarang saya stop ya. Variabelnya kan 2, 3, 4, 5. Saya stop ya. Sekarang kita lihat. Di global 2 ini jadi 5. Dan ini ketika saya matikan, dia tetap 5. Bahayanya kalau pakai global variabel, pada saat kita itu menggunakan variabel dengan istilah yang sama, program 1 dengan program yang 2, itu bisa tercampur. Hati-hati. Tapi ketika kita memang membutuhkan komunikasi antara dua program, itu bisa digunakan. Ya, oke. Next. Baik, untuk global variabel, lokal variabel kita sudah selesai. Sekarang set. Ini set comment sudah ya. Nah, ini increment untuk set comment di bagian bawah ya. Kita lihat. Kita coba aja ini. Ini baru ini ya. Katakanlah ini global 2-nya saya delete. Oke. Saya nambahkan set ya. Nah, ini ya. Increment installation variable, karena pakai variabel kita tinggal set variabelnya global 2. Variabel by one, lihat ya. Sorry, belum tak ini ya. Sorry, belum tak pindah. Ini tadi saya ulang ya. Saya tadi mengambilnya set. Oke, kemudian saya perintah comment. Lihat bagian bawah, increment installation variable by one. Jadi dia variabel ditambah dengan 1 apa? Global 2. Oke. Dengan set global 2 itu ditambah ya. Ya, seperti itu. Ini
Coba ya, coba sendiri ya. Create installation variable call count set it to 0 gitu ya. Terus kemudian nanti coba sendiri aja ya. Saya langsung lanjutkan. Oke, kita akan masuk ke advanced commentary. Dari advanced commentary ini kita akan belajar apa gitu ya. Kita belajar thread sama event. Ya. Sebelum saya lanjutkan, sebentar saya break sebentar ya, 5 menit ya. Oke, kita lanjutkan ya. Ya,
Ya, untuk thread sama event ya. Thread ini paralel proses. Paralel proses berarti program robot ini sama thread ini berjalan bersamaan. Oke. Sedangkan kalau event ini di-trigger by proses, ya, di-trigger by condition, sorry. Ada kondisi tertentu, dia jalankan, kemudian dia balik lagi, begitu. Kita akan langsung coba ya. Saya akan file, new. Saya akan jalankan dua program bersama-sama ya. Saya pakai contoh ini ya. Oke. Yang berikutnya, saya akan coba waypoint aja. Nah, kita akan lihat waypoint 1 berpindah ke waypoint 2 dan berjalan paralel dengan yang LED. Ini kalau kalian lihat robot ini berjalan, kita lihat I/O-nya. Nah. Oh, ini sama-sama on ya. Ya, LED ini on off dengan proses yang bersama-sama berjalan ya. Jadi ketika kita mau menjalankan beberapa proses yang memang harus bersamaan, maka kita bisa pakai thread. Oke? Ada pertanyaan? Oke, sekarang kalau event ya. Oh, cepat selesai kalau begini ya. Sekarang kita akan masuk ke event. Setelah ini kalian latihan ya. Nah, kalau event itu seperti interrupt. Di-trigger oleh kondisi tertentu. Ya. Sekarang kita akan lihat. Nah, stop dulu. Event. Oke. Nah, event ini di-trigger oleh apa? Katakanlah saya mau pakai digital out, switch 1 sama dengan true. Ya, sama seperti tadi. Tetapi kalau namanya interrupt, itu bedanya apa sama if? Itu harusnya responnya lebih cepat. Ya, bekerjanya responnya lebih cepat. Oke, katakanlah saya sama ya, waypoint juga.
Tadi switch berapa tadi? Switch 1, SW1. Ya, ini berjalan ya. Jalan 1 kali. Ya, oke. Kira-kira event dan interrupt, event dan thread fungsinya seperti itu. Oke, saya stop dulu. Kemudian UR script ini macam-macam ya, nanti akan digunakan pada saat pemrograman lanjutan. Kemudian script code-nya kita bisa lihat untuk set digital out ini, kita coba ya, biar tahu aja. Nah, bisa bentuknya file ya. Bisa bentuknya file, bisa bentuknya line yang kita tulis di sini ya. Pada dasarnya sama. Kemudian switch. Kalau switch ini kalau di pemrograman high language itu switch case itu ya. Jadi kalau kita lihat case-nya ada berapa? Kita lihat ya. Switch kondisinya apa, kemudian default case-nya ada berapa case, ya, katakanlah 1, maka munculnya apa? Ini sama seperti if, tapi kalau case-nya banyak, itu lebih cocok pakai ini. Kalau pakai if kan if, else if, else if, else if, dan seterusnya gitu. Kalau case tinggal case 1, case 2, case 3, begitu. Bedanya hanya itu ya. Secara respon lebih cepat switch. Kalau pilihannya banyak daripada if. Kalau if itu sequence dilihat satu-satu, kalau switch itu langsung menuju. Switch kondisinya apa, langsung menuju ke situ, tanpa mengecek satu persatu. Oke, ini contohnya ya. Kita lihat ya. Enter. Select number berapa, 1 to 3. Terus kemudian select number. Switch, select no. Namanya select no ini ininya ya. Case 1, pop up. Case 2, pop up. Case 3, pop up. Ya, ini switch case. Ya, selesai. Hari ini kita selesai untuk materi kita. Ini nanti ada tugas ya, mandiri yang kalian bisa kerjakan, nanti dikumpulkan. Sebelum saya ke tugas ini, saya akan mengumumkan untuk minggu depan ya. Wizard. Wizard ini nanti akan ada di lab. Yang belum bisa datang berarti kuliahnya dengan online juga ya, tapi yang bisa datang praktikum. Kita akan bikin bagaimana kalau palletizing beberapa positionnya kita bisa atur apakah line, square, box, list begitu ya. Ini karena ada alatnya sehingga nanti kita lakukan di lab. Nah, ini kita ukur berapa count-nya, terus kemudian posisinya harus di teaching, kemudian nanti diisikan. Kalian mungkin pernah melihat ini di mesin vision, tapi kalian tidak belajar untuk memprogram lebih jauh tentang hal ini. Ya. Nah, ini stacking, di stacking, dan seterusnya. Ini akan belajar di lab nanti ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tugasnya ini ya, 1, sama yang tadi yang saya lewatin tadi ya. Oh, yang tadi benar. Ini 61 ya, lab exercise 61 sama ini 71. Oke.
Nanti saya akan kasihkan di Google Classroom ya. Oke, ada pertanyaan? Pak, untuk kumpulnya jam berapa ya, Pak? Kumpulnya besok ya, cukup ya. Nggak usah hari Besok ini, jam nggak berapa apa-apa. ya, Pak? Besok jam 4, saya set jam 4 aja ya, sore ya. Oh iya, Pak. Oke, Bisa, Pak. ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi, Terima Pak. kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Ya. Pak. Terima kasih, Pak.